Shalom saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur bisa bertemu kembali hari ini di dalam kasih anugerah Tuhan. Bersama dengan kami, channel YouTube Shekinah, kami mengajak untuk kita semua memberikan waktu sejenak untuk kita mendengar isi hati Tuhan, sabda firman Tuhan lewat pembacaan kita hari ini. Hari ini saya akan membacakan buat saudara dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-7 dan juga kitab Kejadian pasalnya yang ke-8. Jadi hari ini kita akan membaca dua pasal. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk waktu-waktu ini, waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami selagi kami Engkau berikan nafas. Kami ingin selalu membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberi kami hikmat dan bijaksana. Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang Kau sampaikan hari ini. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kejadian pasalnya yang ke-7, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Nuh, keluarganya, dan hewan sepasang-sepasang memasuki bahtera. Kemudian Yahweh berfirman kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, karena dalam generasi ini engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Dari segala hewan yang tidak haram, engkau harus mengambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari hewan yang haram itu 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina untuk memelihara keturunannya di muka bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan melenyapkan dari atas permukaan bumi segala yang ada yang telah aku jadikan." Lalu Nuh melakukannya sesuai dengan segala yang telah diperintahkan Yahweh kepadanya. Dan Nuh berusia 600 tahun ketika air bah terjadi di muka bumi. Maka Nuh dan anak-anaknya serta istrinya dan istri anak-anaknya masuk ke dalam bahtera karena air bah itu. Dari hewan yang tidak haram dan dari hewan yang haram, dari burung-burung dan dari setiap yang merayap di atas tanah, sepasang demi sepasang mereka telah datang kepada Nuh, masuk ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang telah Elohim perintahkan kepada Nuh. Setelah 7 hari, air bah itu pun datang menutupi bumi. Pada tahun ke-600 dalam kehidupan Nuh, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu segala mata air samudera raya telah terbelah dan tingkap-tingkap langit telah terbuka. Dan terjadilah hujan lebat di atas bumi selama 40 hari dan 40 malam. Pada hari itu juga masuklah Nuh dan Sem dan Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri dan anak-anaknya bersama-sama mereka ke dalam bahtera. Mereka itu dan setiap makhluk yang hidup menurut jenisnya, dan setiap binatang buas menurut jenisnya, setiap yang melata yang merayap di muka bumi menurut jenisnya, dan setiap burung menurut jenisnya, setiap yang berbulu dan bersayap, dari semua makhluk yang mempunyai nafas hidup, mereka datang kepada Nuh ke dalam bahtera sepasang demi sepasang. Dari segala yang hidup yang masuk itu ada jantan dan betina, sesuai apa yang telah diperintahkan Elohim. Dan Yahweh sendirilah yang menutup bahtera itu. 40 hari lamanya air bah itu menutupi bumi. Air naik dan mengangkat tinggi bahtera itu dari permukaan bumi. Ketika air itu semakin hebat dan bertambah banyak di muka bumi, maka bahtera itu terapung-apung di atas permukaan air. Dan air telah menjadi demikian hebatnya di bumi, hingga menutupi semua gunung-gunung tinggi yang ada di seluruh kolong langit. Air itu telah menjadi 15 hasta tingginya, dan gunung-gunung pun telah ditutupinya. Matilah segala makhluk yang merayap di muka bumi, baik burung-burung maupun hewan, dan segala yang hidup dan segala yang berkeriapan di muka bumi, juga semua manusia. Matilah semua yang ada di darat, yang ada nafas kehidupan di hidungnya.
Semua yang hidup di atas permukaan bumi telah dilenyapkan, mulai dari manusia, hewan yang merayap, burung-burung di langit, mereka telah dilenyapkan dari bumi, dan hanya Nuh serta mereka bersama-sama dengannya yang di dalam bahtera sajalah yang tersisa. Dan air itu mengatasi permukaan bumi 150 hari lamanya. Pasalnya yang ke-8, air bah surut. Elohim mengingat Nuh dan segala yang hidup serta semua ternak yang ada bersama dengannya di dalam bahtera. Lalu Elohim membuat angin berembus melintasi permukaan bumi dan air pun menjadi surut. Sumber-sumber air dari kedalaman dan dari tingkap langit telah ditutup, dan hujan yang dari langit itu pun dihentikan. Surutlah air itu dari muka bumi dan terus semakin surut, dan air itu berkurang pada akhir dari 150 hari. Dan dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, bersandarlah bahtera itu di atas pegunungan Ararat. Air itu terus semakin menurun sampai bulan yang ke-10. Pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak pegunungan itu. Pada akhir hari yang ke-40, Nuh membuka jendela bahtera yang dibuatnya itu, dan dia melepaskan seekor burung gagak. Burung itu terbang dan kembali lagi pada saat air di muka bumi sudah menjadi kering. Dia juga melepaskan burung merpatinya untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari permukaan bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat bagi tumpuan kakinya, sehingga ia kembali kepadanya ke dalam bahtera itu, karena air itu masih menutupi seluruh permukaan bumi. Lalu Nuh mengeluarkan tangannya dan menangkapnya dan memasukkannya ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi dan ia melepaskan lagi burung merpati itu dari bahteranya. Burung merpati itu kembali kepadanya waktu senja, dan tampaklah sehelai daun zaitun yang baru terpetik ada pada paruhnya. Nuh mengetahui bahwa air itu telah surut dari atas bumi. Nuh masih menunggu 7 hari lagi, lalu ia melepaskan burung merpati, tapi burung itu tidak kembali kepadanya. Pada tahun ke-601, pada hari pertama permulaan bulan itu, air di bumi telah menjadi kering. Lalu Nuh membuka atap bahtera itu dan memandang, tampaklah permukaan tanah itu mengering. Pada bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah menjadi kering. Lalu berfirmanlah Elohim kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama istri dan anak-anakmu serta istri-istri mereka. Bawalah segala yang hidup dari segala makhluk, baik burung-burung maupun hewan, dan segala yang melata yang merayap di bumi. Mereka akan berkeriapan di bumi dan berkembang biak serta bertambah banyak di muka bumi." Nuh keluar bersama istri dan anak-anaknya serta istri anak-anak mereka. Juga setiap binatang liar, binatang melata, setiap burung dan setiap jenis binatang yang merayap di bumi keluar dari bahtera itu. Kemudian Nuh mendirikan mezbah bagi Yahweh dan mengambil setiap binatang yang tidak haram dan setiap burung yang tidak haram dan mempersembahkan persembahan bakaran di atas mezbah itu. Yahweh mencium bau yang harum, lalu Yahweh berkata dalam hatinya, "Aku tidak akan lagi mengutuk tanah ini oleh karena manusia, meskipun kecenderungan hati mereka jahat sejak kecilnya. Dan aku tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup seperti yang aku lakukan. Selama bumi ini ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam." Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih sudah bisa membaca Alkitab bersama. Biarlah kita bisa merenungkan setiap pembacaan firman yang kita baca hari ini. Kasih karunia dari Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus menyertai saya, menyertai saudara dimanapun saudara berada. Kami dari Sekina channel YouTube mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.